udah ada 2 tamu hari ini yang sangat spesial, yang sangat seger-seger nih ya. Ada Pak Wida dan Miss Reni. Kebetulan kita hari ini travel talk bersama Entrance. Yeay! Oke, mungkin bisa mulai dari perkenalan dulu nih, Miss Reni dan Pak Wida. Monggo, dari siapa nih? Oke, halo teman-teman semua. Wah, hari ini kesempatan emas nih. Hari ini kami dari Entrance mau ngobrol-ngobrol nih, mau diskusi nih. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Oke, perkenalkan kami dari Entrance. Saya Reni, sebelah saya Pak Wida. Kami dari Entrance. Entrance apa itu sih Entrance? Entrance itu lembaga pendidikan non formal yang di Cilacap. Jadi kita lembaga di luar sekolah, kalau orang awamnya bilang bimbel gitu ya, Miss ya. Belajar atau kursus Oke. gitu. Nah, rekan saya Pak Wida. Pak Wida nanti juga perkenalkan diri. Pak saya Reni, teman-teman bisa nyebutnya Miss Reni gitu. Saya sebagai koordinator. Koordinator di ya. Entrance ya, Ya, Miss ya. betul. Tepatnya itu Bu Direktur ini. Oke, emang direktur ya, Pak ya. Iya, ya cuma beliaunya kadang-kadang malu mau ngomong. Iya, koordinator gitu ya, Pak. Koordinator. Bu Direktur. Oke, langsung aja lah ya, Pak. Direkturnya nih. Direktur Entrance ya, Miss Reni ya, Miss ya. Begitu Mbak Dian. Oke, kalau di sebelahnya rekannya Pak Wida, monggo silakan. Iya, kalau saya Pak Widayanto. Kadang-kadang Pak Widayanto Bintang juga. Oh, nama panggungnya ya. harus diperkenalkan nama panggungnya itu, Pak. Nah, ini kita sudah lama ya Miss di Entrance dan alhamdulillah sampai sekarang ini nggak tahu masih apa enggak, tapi jabatan saya untuk saat ini sebagai HRD di Entrance. Oh, HRD, Pak. Gak malu-malu ya, Pak. HRD ya. Kalau ada yang ngundurin diri nih saya yang tanda tangan. Langsung sangat tegas ya. Teman-teman. Oke, boleh ngomong-ngomong tentang Entrance nih. Ya. Bisa mungkin diceritain sedikit, Miss, dan Pak Wida tentang dulu tuh Entrance berdiri dari kapan sih, Miss, kalau boleh tahu? Oke. Entrance itu berdiri di 2004, Mbak. 2004 berarti udah berapa tahun ya, Miss? Ini 15 tahun lebih 15 ya. tahun. Udah remaja ya, Miss, kalau Boleh tahu. Kalau Ya, ya. betul. Dan saya di sini 2005. Oh, Nah, oke. 2005. Pak Wida 2007. kalau nggak salah. 2007. 2008 maybe. 2000. Masih bujang waktu itu. Iya. Dari bujang. Iya, dari kita masih single sampai sekarang Pak Wida 2 saya 3. Oh, formasi 23 ya. Oke. Masih bukan. Alhamdulillah, dan sekarang masih ada. Masih ada Entrance-nya ya. Oke. Jadi Entrance ini tadi bimbel ya, Miss? Bimbel yang fokusnya kalau boleh tahu apa nih, Miss? Oke. Entrance itu kalau dari awal mula itu namanya CEL. Sel. CEL. Oh, CL. Ini Cila- in English ya, Miss? Yes. In English, oke. Jadi CEL itu Cilacap English Lovers kayak gitu. Oh, lovers, Jadi oke. waktu itu awal nih para pencinta bahasa Inggris berkumpul nih, jadi kayak komunitas kayak gitu. Membuat komunitas. Buat komunitas. Namanya Lovers makanya. Lovers ya. Nah, tuh lambat laut ada komunitas, terus ada pergerakan, nanti semakin banyak yang tertarik, kemudian kita bikin program-program berkaitan dengan bahasa Inggris. Dan berjalan waktu, kemudian melihat permintaan pasar. Pasar ya. Betul, permintaan Oke. pasar, ada kebutuhan tentang bimbingan belajar untuk sekolah ya. Selain bahasa Inggris ada mapel MIPA, gitu. matematika IPA gitu. Dan itu alhamdulillah juga berkembang dan masih running sampai sekarang. Nah, Berarti jadi- tidak hanya bahasa Inggris, tapi mapel-mapelan juga ada ya, Iya, sekarang betul. ya. Jadi bahasa Inggris, matematika, IPA, dan yang terbaru nanti mapel UN ya, ada bahasa Indonesia juga ada. UN, SMP atau SMA gitu? Kita dari SD, SMP, dan SMA. Jadi cakupan umurnya juga lumayan luas ya, Miss ya. Betul. Entrance ternyata. Iya. Jadi yang sekarang itu entrance, bimbel, dan kursus. Kalau kursus lebih ke skillnya ya. Kalau saya seperti bahasa Inggris, misalkan ada skill Englishnya conversation itu maksudnya ke skill kayak gitu kan. Oh, jadi tidak hanya pelajaran yang formal, Betul. tapi juga ada yang informal gitu ya, Miss Iya. ya, kayak conversation dan lain-lain gitu. Iya, betul.
Jadi ada bahasa Inggris itu untuk masuk ke kursusnya conversation. Terus kita menekankan di speakingnya. Speakingnya. Kemudian produk lain yaitu mapel sekolah, dan yang terbaru kita buka untuk prasekolah juga. Preschool. Seperti mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke jenjang sekolah, yaitu yang baca tulis kayak gitu. Calistung ya Jadi bisa itu namanya. umumnya Baca, tulis dan gitu. hitung. Gitu kemudian Berarti mulai berubah entrance menjadi entrance kan tadinya dari resell menjadi entrance itu di maaf sebelumnya kalau pergerakan itu di 2003, 2004 kita sudah menempati di sini. Menempati di sini menjadi entrance. Entrance bisa filosofinya entrance itu kan pintu masuk ya. Iya. Nah, yang diharapkan nantinya menuju pintu masuk menuju kesuksesan. Iya nih Mas ya, sebab kan nama adalah doa ya Mas ya. Gitu. Jadi harapan. Dulu juga bisa disingkat itu Entrance English Training Center gitu. Jadi multipurpose Oh, ya. iya, betul. Tapi kalau jiwanya sebenarnya kalau Gimana tuh, jiwanya entrance tuh di English program sebenarnya. Ruhnya dulu. nyawanya ya Pak. Dan dari zaman dulu pengembangannya development awal-awal tuh emang founder-foundernya juga dari orang-orang guru bahasa Inggris yang suka ngomong bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Sebenarnya soalnya dari situ. Jadi bahasa Inggrisnya Ya, itu bahasa Pak, Inggris ya yang lebih ini di entrance. Cuma terus perkembangan banyak permintaan seperti mapel yang lain akhirnya berkembang juga gitu. Tapi pada dasarnya kalau ditarik garis lurus tuh entrance is English course in Cilacap sebenarnya. Jadi udah cukup lama banget gitu. Cuma kita organik banget gerakannya, nggak terlalu expose banget. Kita pelan aja sih, jadi mulut aja. halus lah ya Pak. Nah, halus banget. Kehalusan sekarang. Nah itu Kehalusan, aduh. Oke, kalau boleh tahu ada istilahnya afiliasi gitu nggak sih Pak? Katanya ada istilahnya kerjasama gitu ya Pak dengan kampung Inggris atau seperti apa gitu, atau pengajarnya kebanyakan lulusan dari sana atau seperti apa ya Pak? Kalau dari pengajarnya kita adopt memang beberapa kali program kita adopsi dari program-program di Pare itu kampung Inggris Pare. Adopsi ya Pak? Adopsi satu. Adopsi itu artinya sana bawa ke sini. Iya. Dulu bahkan hampir seluruh warga RT sini Jalan Indraloka itu semuanya di kursus bahasa Inggris di sini. Wow. Eksklusif ya. Iya. Kampung Inggris ya. Kampung Inggris di sini. Cuma ya bahkan tukang sayur dan yang lain-lain tuh betul. kita arahkan untuk bahasa Inggris karena emang soalnya gitu. Nah, itu adopt dulu. Nah, karena pengajarnya juga manual biasa itu ternyata beda gitu pendekatannya. Akhirnya kita impor dari sana. Bahkan besok itu juga ada program kita ya, Mas. Iya. Dalam waktu dekat ini ya. Wah, itu Jadi- nanti diceritain di akhir aja mungkin Pak, biar lebih seru. Oh ya ada. Oke. Jadi di sini kalau mau beli sayur jangan-jangan pakai bahasa Inggris nih Pak. Itu sudah dilakukan Mbak Dian. Oh, beneran, Miss? Bener. Iya. Jadi bakal sayurnya itu karena waktu itu ngajar ibu-ibu ya Pak ya, nenek-nenek itu ada di sini dan mereka diajarkan dan pakai daily conversation terus dipraktekkan dan benar-benar saya lihat Bener-bener. sendiri dan Udah dipakai aja langsung ya Miss Arya. Dipakai. dan itu sebenarnya tukang sayur adalah itu banget ya, maksudnya pintu nanti dia bisa menceritakan Betul, Miss. Karena kan nggak mungkin nih beli sayur cuma beli sayur ya Miss. Tapi kayak tahu nggak gitu. Jadi ibu-ibu ya di sini tuh ada gitu ya Miss. Jadi memang jajan itu salah satu strategi marketingnya entrance ya Miss ya. secara nggak sadar. Sadar nggak sadar Kalau nggak ternyata. sadar ya. Ah, ini ya. Oke, dari Pak Wida kan tadi di HRD-nya ya Pak ya. Kalau boleh tahu timnya entrance nih ada berapa orang sih Pak? Untuk tim entrance sendiri ini kita ada yang keluar, ada yang masuk, keluar, ada yang masuk. Ini kita Berganti ya Pak. Emang ada sekitar 11-an ya, Miss. Begitulah people come and go. ya. Apalagi Iya, nih mbak-mbak ya, apalagi ibu-ibu gitu ya. Di sini single di masuk entrance kita open aja, siapa aja oke mau ikut develop di entrance oke gitu. Tapi biasa nanti ketika dia ketemu pasangannya gitu ya, udah nanti dia akan ikut, jadi lepas ini. Ya, tapi kita masih setia ya, Miss. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah banyak teman-teman yang masih stay di sini mungkin karena togetherness-nya Pak ya.
kekeluargaannya itu yang mengikat dan nggak ada kontrak, nggak ada, tapi mungkin ikatannya ikatan cinta. Ikatan cinta dong. Ini bisa jadi podcast sendiri nih, bisa bahas ikatan cinta. Ya, jadi itulah chemistry mbak. Chemistry. Oke. Jadi kalau di sini kalau strukturnya kita kekeluargaan aja, family aja. Jadi makanya beliaunya tadi sedikit kurang pede karena emang kita emang secara struktural tuh ya kekeluargaan aja. Kekeluargaan aja. Artinya bukan kayak bos sama anak buah gitu. Rekan lah ya, Pak. Ya rekan, because itu makanya Miss Reni mungkin nggak malu-malu ngomong karena kan kita kekeluargaan aja, struktural tuh. Tapi untuk guru mentor istilahnya sebutannya apa sih? Trainer ya. Trainer tetapnya berapa orang tuh Pak? Kalau untuk trainer, kalau tim sekarang berarti Bersepuluh ya. Itu sudah cukup bimbel dan sudah kursus Total entrance lah ya. Iya. Sisanya bisa freelance gitu. Iya. Lebih ke situ ya. Oke. Nah di Cilacap ini kan banyak banget bimbel ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih apa sih yang membedakan entrance gitu dengan bimbel-bimbel X dan Y, bimbel Z gitu? Apa nih? Oke. Yang pertama dari metodenya mbak. Metode pembelajarannya. Pembelajarannya, Oke. dari metode pembelajarannya kita pengajaran siswa, trainer dan siswa itu like a friend kayak gitu kan. Jadi ke friendly gitu pakai metodenya, terus fun and friendly, jadi tidak setegang formal di kelas kayak gitu. Jadi anak sampai sini tuh rilis kayak gitu loh, nggak tegang gitu. Terus kayak Pak Wida tuh pengajaran cara belajarnya itu kekinian kan. Oh gimana tuh? Mungkin Pak Wida boleh sedikit spill ke sini Pak. Kekinian itu pendekatannya gimana kan? Katanya juga kan kalau misalkan kata orang tua ya Pak yang udah gap generationnya tuh banyak sama anak-anak muda tuh merasa kayak anak muda kok susah banget diatur sih gitu. Ngerasain nggak Pak Wida atau Miss gitu? Dengan pendekatan yang harus dilakukan itu ada special treatment gitu atau gimana? Ya, tadi siang sudah disampaikan Miss Reni, kita sama siswa di sini itu ya friendly aja. Friendly itu lebih cenderung gini, kita lebih banyak mendengar nih, we listen deh. Dengerin apa maunya mereka, nyamannya seperti apa, belajarnya nyamannya seperti apa gitu. Mau dijelasin apa, langsung latihan soal misalnya. Kalau latihan soal mana yang belum paham, jadi kita dengerin aja apa keluarnya. Iya, jadi Ya. juga itu ya berfokus sama siswanya gitu. Jadi kita cuma menstimulus mereka loh, jadi merasakan kayak learning experience kayak gitu gimana. Itu jadi nyamannya gimana gitu. Kembalikan ke siswanya berarti ya Miss ya. Ya sampai ketika mereka merasa nyaman dengan mungkin gurunya ya, salah satunya gurunya kan salah satu poin penting di situ. Iya. Ketika mereka sudah nyaman, ya kalau sudah nyaman tahu sendiri kan. Aduh. Iya. Banyak yang tahu ya, Kan, korban-korban kenyamanan. Waduh. Ya, sudah nyaman ya sudah belajar lebih enak. Kamu belajar lebih enak. Iya. Fokus ya Pak. Kalau sudah nyaman kan ya tetap ingin bertahan kan. Oh iya benar. Akan apa ya berjuang mempertahankannya lebih lagi Iya. ya Pak ya. Iya. Oke, berarti lebih maksudnya approach-nya benar-benar personal ya, Miss ya, Mbak ya. Iya mbak. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan gitu ya. Berarti untuk kayak kurikulum kayak gitu dari entrance ada patron, maksudnya ketetapan pasti gitu apa kan? Kalau untuk kurikulum, kalau yang untuk bimbel Ya. kita memang kan fokusnya di pembelajaran sekolah ya, materi Ya. sekolah. Ya. Memang kita mengikuti sekolah, tapi di sini tuh apa sih teman? Sekali lagi mendengarkan teman-teman yang pengen dipecahkan itu apa gitu. Nah, ini di sini tempatnya, solusinya kayak gitu gimana. Tapi diarahkan gimana cara mencari ini gitu. Jadi kalau untuk bimbel kita mengikuti kurikulum sekolah, tapi dengan metode yang itu fun and friendly itu. Kemudian nanti kalau yang ke speaking yang bahasa Inggris, memang kita masih adapt yang di kampung Inggris. Oh. Gitu. Metodenya ya, Metodenya. adaptasi dari
Ini kan lagi masa pandemi ya Pak, dan ada perubahan pastinya dong. Orang sekolah-sekolah juga dari tatap muka ke daring gitu ya. Untuk Entrans sendiri, pembelajaran sekarang masih daring atau sudah mulai tatap muka atau seperti apa? Ada 2 Mbak. Oke. Ya, mau nggak mau memang ya keadaan sekarang ini harus beradaptasi dengan keadaan seperti ini. Kita ada 2 pembelajaran online, online kita ada program online, kemudian offline juga tetap ada dengan tentunya protokol kesehatan, kemudian peserta terbatas. Dibatasi pesertanya. Jadi satu kelas itu yang tadinya bisa ber-10-12 hanya bisa. Kemudian lebih menyediakan banyak ini sih privat. Privat. Karena online gitu ya. Online terus yang offline privat juga. Jadi di masa pandemi ini Entrans kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi banyak pemahaman di masyarakat tuh pandemi ya nggak usah belajar. Sebenarnya kan enggak gitu kan. Iya Pak. Jadi malah anaknya tuh terlalu kesantaian. Les juga nggak dileskan kan karena banyak resiko. Tapi di tempat kita di Entrans kita masih tetap memberikan pelayanan itu. Karena sebagian besar ini justru malah dibutuhkan. Kalau anak dibiarkan free loss begitu aja, nanti akan kehilangan momen belajarnya ini. Iya, betul. Jadi anak-anak di rumah itu kalau dia biarin aja loss ini, maka mereka akan kehilangan momen belajarnya. So kami juga merekomendasikan pada Orang tua di rumah. Bukan kayak Entrans aja enggak, Cuma this ada is Entrans. time gitu ya. Ini time untuk belajar yang tepat. Kasih ruang untuk putra-putrinya untuk belajar. Nah, kalau belajar sendiri mengalami kesulitan, bolehlah dititipkan ke kita siap untuk itu. Dan di sini memang kita dibatasi, jadi nggak perlu takut, kita mungkin maksimal 5 gitu, dan ruangan kapasitas rumah juga memadai. Kemudian protokol kesehatan juga kita siapkan dengan cukup ketat di sini. So, jadi intinya Entrans di masa pandemi ada efeknya pada kita, tapi kita tetap memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ya, mantap sekali Entrans ini. Ya karena memang banyak keluhan ya Pak selama pandemi ini, yang mulai dari orang tua yang tiba-tiba harus ngajarin anaknya, mendampingi sekolah online, dan itu merasa apa ya, apa sih gitu. Akhirnya di-lossin kan. Nah, terserah gitu kan, padahal itu salah ya Pak ya ternyata ya. Iya. Karena nanti kehilangan apa semangat untuk belajarnya. Semangat belajar, momen belajarnya. Udah nggak dapet apa-apa kan, cuma dapet duduk tiduran aja kan, gemuknya ya. Naik berapa kilo dong? Oke, berarti mungkin ada tips dan trik gitu Pak, atau dari Miss Reni nih untuk mengatasi rasa jelas ya Pak, rasa malas dan rasa bosan saat di rumah aja, atau mengurangi mobilitas itu pasti ada, terutama juga sekolah online gitu kan, jelas nggak ketemu teman, nggak sosialisasi, pasti ada rasa bosan dan jenuh gitu, dan malas lagi bawaannya. Ada nggak sih Pak tips dan trik? Ya, jadi sebenarnya itu kembali lagi ke kita ya. Mungkin first step itu, langkah pertama itu tips dari kami supaya kita itu belajarnya semakin oke aja di masa pandemi. Satu, kita terima kenyataan yang ada dulu. Artinya sebagian besar tuh nanti nunggu nanti normal kembali, nanti lagi apa normal ya. So yang pertama itu ya kita terima. Jadi emang kondisinya saatnya seperti ini. Ketika harus dipaksa daring, aku nggak mudeng, aku nggak paham, protes. Bahkan orang tua pun juga ikutan protes, nggak cuma anaknya aja. Nah, ini yang salah. Jadi ketika anaknya protes, orang tua iya nggak gimana sih gitu. Malah akhirnya kendor anaknya. So artinya buat orang-orang tua, ketika anaknya proses seperti itu ya, sekarang eranya seperti itu. Mau nggak mau ya harus menyiapkan diri. Satu, cara menyiapkan diri ya kita terima dulu. Iya ya, emang kondisinya. Denial ya Pak ya. Iya, satu terima dulu. Emang kondisinya sekarang seperti ini, terima dulu. Kalau sudah terima, namanya sudah terima, nah kita baru menyesuaikan. Kalau menyesuaikan diri dulu susah. Jadi langkah pertama itu terima kenyataan yang ada untuk saat ini. Simple aja, terima. Mendampingi, ya memang dengan segala keterbatasan ya, gitu. Jadi saatnya berkontemplasi lah gitu di masa pandemi ini. Gitu. Memang harus menyadari inilah
saatnya kembali ke fitrah gitu. Fitrah. Oh iya, 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 benar-benar. belajar gitu, berproses gitu. Jadi apa ya, nikmati ulang prosesnya lah. Karena memang dari kita juga belum ada yang pernah mengalami pandemi ya Pak ya, Miss ya. Betul, Sebelumnya apalagi sasarannya anak-anak kecil gitu. Kan yang orang kita mungkin kalau kita udah yang lebih dewasa kan ada penerimaan tadi kayak Pak Wida menyadari bahwa penerimaan itu harus ini. Ya. Kalau anak kecil kan mungkin masih jauh lebih susah ya Miss ya. Orang tuanya ya Iya. harus hadir. Iya. Jadi memang pertamanya harus orang tuanya dulu ya Miss berarti ya. Memang apa namanya ya pendamping utama gitu kan orang tuanya. Kemudian kalau yang usia apa SMP Pak Wida yang lebih experience nih, Oh karena iya tadi kan Miss Reni udah putra putrinya kan di SD ya Pak ya, Bintang kelas 6. kelas 6 adanya siapa Pak? Orion Orion kelas 4. SD ya. Yang kan Pak Wida dan ibu Istrinya, ya. bekerja semua. Wah, ini boleh langsung nyambung nih Pak. Gimana tipsnya Lebih langsung? experience nih. Iya, monggo Pak Winda. Jadi malu gitu. Ya, untuk waktu-waktu yang kemarin kan kita di rumah. Jadi artinya kita ngover juga, artinya menemani. Jadi ketika jadwal daring ya kita kondisikan. Di situ kita misalkan mereka ada jadwal Zoom ya kita prepare nanti ada Zoom jam sekian. Ya kita kawal aja, kita kawal. Dan saat kita kebetulan ada jadwal WFO, kemudian di rumah juga WFO semua. Ketika dititipkan ya kita kontrol aja jam sekian kan bisa Zoom. Dan di situ ada tugas mapel 2 mapel misalkan. Ya 2 mapel sudah dikerjakan belum siang tadi kita cek. Sudah selesai. Sudah. Itu dari controllingnya ya Pak. Ya kita kontrol, artinya kita lebih ikut kontrol, berperan di situ, ikut mendampingi lah biasanya. Kita kawal mereka gitu. Jangan dilosin. Ada jadwal situ mau ngerjain situ, enggak juga situ ya, itu yang mungkin kurang tepat. Jadi kita peran sebagai kalau orang tua ya kita ikut andil di situ. Ketika anaknya sudah oke, fine, mereka sudah tertib sendiri nggak masalah, kita los. Tapi ketika mereka nggak bisa seperti itu ya kita kawal. Itu ya jalan. Walaupun hasilnya kita nggak bicara hasil kan, kita bicaranya proses kan. Hasilnya pasti nggak akan maksimal kalau nggak Prosesnya ini nggak ya. oke Iya. gitu. Nah, kalau untuk menanamkan ke anaknya sendiri nih Pak, kan berarti kan memang dasarnya selain kita mendampingi dan mengkontrol gitu ya, memantau gitu istilahnya, dari pemahaman, kan anak pasti juga bertanya-tanya kenapa kok aku sekarang jadi nggak sekolah, pernah nggak Miss atau Pak tidak mendapatkan pertanyaan seperti itu dari anak? Kebetulan dari sejak awal itu mereka terkondisikan dengan baik, jadi nggak seperti itu. Karena bukan cuma masalah sekolah aja, kan waktu itu juga pernah nggak boleh main keluar. Jadi mereka main di luar itu cuma ambil kursi, mereka di atas di garasi kan ada pintunya gitu, cuma ngelongok di garasi gini kan. Agak sedih ya Pak. Iya, itu kalau enggak mereka duduk di tepi jendelanya dibuka kayak gitu loh, lihat sana kayak gitu. Sana ada beberapa teman yang boleh keluar, tapi di kita kan nggak boleh di rumah kita. Jadi ya dari pemahaman itu akhirnya ya nggak cuma sekolah aja. Emang saat ini kondisi seperti ini stay di rumah, nggak kemana-mana. Cuma akhir-akhir ini ya mereka agak free. Kan di lingkungan juga udah mainan kesana kemarin. Iya Pak, udah. Tapi nggak pernah ada pertanyaan kenapa kok kita harus di ini gitu, atau pertanyaan apa dari anak yang paling terngiang dan jawabannya tuh untuk apa ya jawabannya gitu, pernah nggak Pak atau dari Miss Reni? Kalau saya karena yang paling besar baru 4 tahun, 4 tahun, tapi sudah menanyakan sih kenapa kenapa nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, harus pakai ini. Dia ada apa namanya, ya saya jelaskan sebisanya ya, ada ini. Sampai sekarang paham, paham ada corona. Kenapa sih Bu, coronanya belum hilang-hilang kayak gitu. Ini malah terakhir kan mereka hampir seluruh yang di Cilacap dari SD maupun SMP kan mereka PTM masuk ke sekolah. Sempat uji coba ya Pak. Uji coba dan mereka semuanya tes juga udah masuk loh. Dan mereka bilang gini malah enak belajar di rumah.
Udah nyaman di rumah Kenapa ternyata. coba Manusia. Ya manusia normal tadi. Kalau lagi di rumah pengennya keluar, kalau lagi di luar bilangnya enak di rumah. Iya. Berarti secara keseluruhan pada paham ya, Miss Dan. Itu kalau dari anak-anaknya Miss Dan Pamida Ya ya. kebetulan dikondisikan seperti itu. Iya. Kalau dari anak-anak Entra sendiri nih, pernah ada pertanyaan atau sesuatu yang membuat ya gimana nih gitu? Karena belum sih, karena derasnya arus informasi ya Mbak. Jadi Iya, mereka ya mungkin sudah mendengar, mencari tahu gitu sudah isi. Dan teman-teman yang offline gitu kan mereka memilih dan diizinkan orang tua untuk belajar offline karena memang ada satu mungkin jenuh pasti tidak bisa dipungkiri kan. Iya. Dan mereka di sini bertemu teman-teman dan itu rilis stres juga karena bisa komunikasi Bercanda ya. gitu ya Miss. Iya gitu. Jadi ya itu tipsnya juga salah satunya itu ketemu dengan teman kayak gitu. Bayanya. Terus bisa ngobrol gitu. Dan ada lagi mungkin ya tetap sekolah misalkan tetap online tapi dianggap offline gitu ya, tetap manage waktunya seperti sekolah seperti waktu offline kayak gitu. Jadi Suasananya mungkin ya Miss ya. betul, suasananya Suasananya dibuat seperti ya memang sekolah gitu. Iya, atau nyamannya gimana nih gitu di rumah dibikin nyaman biar bisa misalkan kalau online bisa stay di depan gitu, Atau gadget itu bisa betah. Jadi Pak persiapkan fisik juga kan, fisik misalkan dari olahraga dan karena di depan layar lumayan Capek itu ternyata loh, Miss. harus ya capek fisik juga bosan gitu ya, stay hydrate gitu. Kayak konten filmnya Oh, apa gitu ya. ada itu di ID-nya oke Oh boleh gitu di-follow ya. nih. Aduh. ID-nya Kreavo dan Satu frekuensi Entra. dong. Iya kita satu frekuensi nih kebetulan. Betul. Iya. Jadi kurang lebih seperti itu ya Miss. Oke, untuk Entra sendiri kan kayaknya banyak banget nih Miss biasanya kegiatannya kan kalau sebelum pandemi yang ada holiday camp, terus banyak banget lah ya Miss pokoknya. Nah, selama pandemi ini ada nggak sih Miss perubahan kegiatan-kegiatan itu atau lebih dikit atau tetap ada tapi secara online? Ya, betul. Program-program kita itu ya Pak ya, kalau untuk yang awal pandemi memang ada yang di hold ya, ada yang di pending ya. Ada yang di pending. Ada yang di pending karena pertimbangan kurang memungkinkan kan untuk tatap muka. Terus online di pandemi akhirnya yang sebelumnya tidak ada kursus online nih jadi ada. Tidak ada. Saya unik juga nih kebetulan. Jadi Mbak Dian sudah di tag. Ada juga dari luar kota juga ada di Makassar Mbak. Nah itu mungkin hikmah juga ya Miss ya. Oh iya. Hikmah pandemi jadi biasanya di Cilacap, maksudnya pesertanya di Cilacap. Sekarang karena online bisa jauh-jauh malah ya. Betul. Jadi ya beradaptasi, jadi memunculkan ide-ide kreatif kayak gitu. Jadi tetap bagaimanapun lah ya Miss Iya, ya. Pandemi bukan halangan. Karena kita juga nggak tahu ya Miss kapan selesainya gitu. Betul. Ya berarti boleh diceritain Miss dalam waktu dekat ini ada program apa sih? Kayaknya nih ada apa yang mau dipersiapkan dari Entra sih. Betul. Ya, Pak Wida, kita mau itu ya, menghidupkan lagi nih bahasa Inggrisnya nih. Ya. Bahasa Inggrisnya, nah core-nya awal nih kan bahasa Inggris, Entran itu. Program terdekat kita di bulan Juli selama mengisi masa liburan kita ada intensif program English Speaking Program namanya. Alhamdulillah sudah meluluskan alumninya dari 2011 produk kami. Bisa dilihat di IG Entran, testimoni para Apa tuh alumninya. Miss IG-nya? Mungkin boleh kasih tahu aja teman-teman. IG-nya @entrance_id. ID. Ya. Oke.
Pak Wida juga membersamai program English program ya Pak di sesi motivation training. Kemudian, nah di situ para alumni contohnya kayak bisa waktu itu Pak Wida, teman-teman menentukan mimpinya kayak gitu. Pak Wida saksinya ya Pak, Saksi yang mimpi-mimpi saksi orang mimpi ya, itu, Pak. alhamdulillah ya Pak ya. Ada Pak yang terus Pak. Ya kalau ada banyak banget sampai yang terakhir tuh jadi yang paling gue tuh berkesan gitu, Pak. misalnya ada beberapa satu ya yang inget nggak tahu siapa yang tinggi itu loh, yang dia ingin pergi ke Jepang dan dia udah pulang dari Jepang tuh. Wow. Itu contoh kecil aja. Iya. Terus Jepang kecil ya Pak. satu ya baru satu. Nah tadi malam saya ada alumni EHS 2 gitu. Tri Ujianto ya. Lihat fotonya ya? Iya, Nah, di aku foto. tahu. Saya foto juga. Mungkin boleh sambil disapa tadi siapa? Siapa namanya Mas? Halo Uji. Halo Uji. Tadi malam ketemu dan Iya. Pak, kok saya nggak asing sama sampean ya? Apa? Saya nggak tahu sampean. Ya lihat di majalah atau di TV tak gitu. Dan ternyata saya alumni EHS 2 gitu. Dan masih ingat karena berarti berkesan banget karena itu tahun 2011 ya Mas. Iya. Mungkin 10 tahun yang lalu dan masih inget program itu. Dan nggak cuma di situ, nggak cuma di sesi motivasi, di situ intinya program ini dibuat sedemikian rupa supaya teman-teman pesertanya itu benar-benar ngomong bahasa Inggris itu justice itu. Di era sekarang ini yang sangat diperlukan banget itu adalah di sesi komunikasi. Betul, Apapun itu. setuju. Pinter banget IPK 4,0 bulat ya, tapi nggak bisa ngomong, dia nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau IPK-nya itu biasa aja, tapi dia berkomunikasi dengan sangat baik, I think karirnya akan lebih baik daripada yang pinter 4,0 bulat itu tadi. Karena eranya sekarang adalah era komunikasi, orang bisa ngomong, bisa menyampaikan sesuatu gitu. Dan nggak cuma ngomong dan bisa menyampaikan sesuatu saja di program English ini, tapi dia benar-benar bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan lebih baik gitu. Baik secara grammar maupun pronunciation-nya oke. Dan itu bisa didapatkan di program This program apa ya Miss? English speaking program. Nah, gitu tuh. apa Pak? Recommended banget. Tuh. Pokoknya itu Karena udah berubah programnya namanya ya. Iya. Itu ya. English speaking Sangat program. recommended buat teman-teman di sana. Silakan titipkan putra-putrinya di English speaking program. Karena ini cuma pas mengisi liburan ini dan nanti akan nunggu lagi next holiday itu terlalu lama. Jangan biarkan cuma rebahan aja, nanti jadi lemak ya. Sesuatu yang bermanfaat. berarti untuk tanggal pelaksanaannya tanggal berapa? Iya, oke, untuk pelaksanaan English speaking program batch 7 ini kita akan laksanakan di tanggal 5 sampai tanggal 9 Juli. Juli ya. Di note ya. Langsung masukin reminder HP. Tatap muka atau online? Ya, kita offline, jadi kegiatan dilaksanakan di Entrance tentunya dengan syarat protokol kesehatan dan pesertanya nanti terbatas ya teman-teman. Berapa nih Mas biar pesertanya ya biar teman-teman tuh ada deg-degan, aku harus cepet-cepetan nih gitu. Ya, satu sesi itu maksimal cuma 10 orang saja. Wow. Satu hari ada Ada 2 sesi. 2 sesi. Nah, berarti total 2 sesi aja ya Miss? 2 sesi tapi bisa 2 kelas cuma switch kayak gitu. Jadi kan pagi dan sore ya Pagi atau? dan sore. Untuk pengajarnya juga kita khusus pengajarnya kita dari alumni dari ARE juga. ARE, Gitu. Alumni Wisma. Jadi udah terjamin secara pronunciation, grammar Ya, dan oke. lain-lain udah oke lah ya. Metodenya juga oke Metode. banget. Jadi, Metodenya beda seperti Metodenya bukan beda. seperti yang di sekolah-sekolah kayak gitu. Cuman ini pendekatannya beda. Pengen tahu bedanya ya gabung Ya di kelas gabung. itu. Masa dijelasin nanti jadi panjang gitu. Gabung dulu gitu. Nah, gimana nih kalau teman-teman mau gabung caranya? Oke. Teman-teman, jangan lupa English speaking program batch 7 tanggal 5 sampai 9 Juli jangan sampai terlewatkan. Bisa DM ke IG-nya, bisa di-reply. Kemudian bisa hubungi nomor kontak person kami di 08122 644 220. Oke, mungkin bisa dibantu di bawah ini ya. Nanti di Iya. description. Oke, dari Mbak Wida ada tambahan mungkin Mbak untuk
apa program-program yang lain atau itu yang paling dekat? Yang paling dekat itu, dan mungkin next nggak cuma bahasa Inggris, mungkin ada kelas public speaking juga. Buat Makin karena oke. kita juga ingin mengembangkan juga ini anak-anak muda. Anak Grafo ini juga alumni-alumni dari kami juga. Mereka jago-jago bisa ngomong, itu juga sebagian ada yang ikut program training kami public speaking. Mungkin next juga akan kita buka juga, Mas. Jadi itu salah satu juga yang membedakan entrance dengan bimbel-bimbel lain ya. Iya. Ya. Maksudnya kayak ini jarang saya pribadi lihat gitu untuk life skill training di sebuah bimbel gitu ya. Mungkin nanti ke depannya nggak hanya ada public speaking ya Pak, atau mungkin ada ekspansi ke lain-lain? Bisa. Ya ini sekali lagi kembali entrance memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Mantap sekali. Karena memang momentum sekarang ini teman-teman mahasiswa banyak yang di rumah ya Pak ya. Iya. Dan memang lagi cari ibaratnya tempat kursus untuk TOEFL gitu. Berarti bisa ya Pak di entrance. Bisa, apa yang nggak bisa sih? Yang mau fokus, mau tes TOEFL gitu. Oke, mungkin langsung ke closing statement aja nih dari Miss Reni dan Pak Wida. Kan tadi kita sudah membahas banyak sekali kok, kayak ada unsur parentingnya juga. Saya jadi kayak kelas parenting, persiapan. Oke, mungkin Iya. apa yang ingin Miss Reni dan Pak Wida sampaikan untuk teman-teman Kreavo yang nonton gitu, selama mungkin bisa selama pandemi atau lain-lainnya. Oke, dari saya dulu ya, Miss. Oh, Ya. boleh. Oke. Baik teman-teman, jadi di masa sekarang eranya memang seperti ini, jadi manfaatkan waktu dengan sangat baik. Bisa dimanfaatkan untuk belajar atau mengembangkan diri. Mengembangkan diri bisa apa aja. Dan apapun kondisinya kita jalani bersama dan semangat. Punya semangat ya Pak. Dan terima keadaan. Betul, itu nanti di Iya. underline ya. Oh iya, lain. Oke, jadi Miss Reni. Iya betul. Jadi di era pandemi ini saatnya kita kembali ke core pendidikan, yaitu berproses menikmati learning experience-nya. Nah, dan nanti teman-teman mungkin yang merasakan belajar online ada kesulitan gitu, bisa kontak langsung ke Entran gitu. Bisa ada kelas online dan kelas offline, jangan ragu-ragu di sini karena mengajarnya asik-asik gitu. Metodenya fun and friendly. Pokoknya jangan ragu-ragu, hubungi kami @entrance_id Di Instagram atau nomor di bawah ini nanti Iya. dibantu dicatat. Oke, terima kasih banyak Pak Wida dan Miss Reni atas waktunya. Alhamdulillah banyak mendapatkan insight nih saya ya terutama. Dan teman-teman juga pasti kalau yang lagi kebingungan cari, aduh aku mau mengisi waktu liburan dan lain-lain, bisa banget ya Miss ya ke Entrance karena banyak sekali kegiatan ternyata baik offline maupun online. Jangan khawatir, jangan takut hanya menjadi lemak ya di rumah ya, karena kalian lebih dari itu dan bisa lebih bermanfaat. Iya betul. Terima kasih atas waktunya Miss Reni dan Pak Wida. Semoga ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol-ngobrol seperti ini, mungkin dengan topik yang lebih menarik dan seru gitu ya. Siap. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih undangannya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Kreavo Talk dengan Entrance pada sore hari ini. Yeay. Oke, kalau ada salah kata, saya Dian dari Kreavo Team. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.